Namaku Nadia. Aku seorang perempuan biasa yang berusia 27 tahun. Setahun lalu, aku menikah dengan lelaki yang kucintai. Ardi, banyak orang bilang aku beruntung. Ardi tampan, punya pekerjaan tetap, dan keluarganya juga menerima aku dengan baik. Awalnya, aku memang percaya aku sudah menemukan kebahagiaan yang tak ternilai. Hari-hari pertamaku sebagai istri berjalan begitu manis. Setiap pagi Ardi selalu mengecup keningku sebelum berangkat kerja. Malam hari, kami sering makan malam bersama. Sambil bercerita panjang lebar, tertawa, dan bermimpi tentang masa depan. Sungguh, aku merasa menjadi perempuan paling bahagia di dunia. Aku bekerja di sebuah perusahaan besar, di bagian administrasi. Bosku, Pak Raka, dikenal sebagai atasan yang tegas tapi adil. Beliau jarang tersenyum, tapi kalau sudah bicara, semua orang pasti memperhatikan. Saat itu, aku tak pernah menganggapnya lebih dari sekadar atasan. Bagiku, pusat hidupku hanyalah Ardi. Satu hal yang paling kuimpikan adalah menjadi seorang ibu. Ardi juga sering berkata ia ingin segera memiliki anak. Kami sama-sama menantikan keajaiban itu. Setiap bulan, aku selalu berharap dan selalu berdoa agar Tuhan menitipkan buah hati di rahimku. Aku masih ingat suatu malam ketika aku dan Ardi duduk di balkon rumah kecil kami. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut dan Ardi menatapku sambil berkata, "Bayangkan, Di, suatu hari kita duduk di sini bersama anak kita. Aku pasti akan jadi ayah yang hebat." Aku tersenyum, mataku berbinar penuh harapan. Saat itu, aku sungguh percaya pada semua janjinya. Aku tidak pernah tahu bahwa perjalanan hidupku akan berubah begitu drastis. Setelah itu, bintang-bintang aku tidak pernah tahu bahwa perjalanan hidupku akan berubah begitu drastis setelah itu. Dan ternyata, perubahan itu datang lebih cepat dari yang kukira. Beberapa minggu kemudian, aku merasa tubuhku berbeda. Aku cepat lelah, sering mual, bahkan aroma kopi kesukaan Ardi yang biasanya menenangkan, kini justru membuatku ingin muntah. Awalnya, aku mengira hanya kelelahan karena pekerjaan, tapi ada satu firasat kuat di dalam hati, mungkinkah ini pertanda? Dengan tangan bergetar, aku membeli tes pack di apotek dekat rumah. Malam itu, sendirian di kamar mandi, aku menunggu hasilnya dengan napas yang memburu. Garis demi garis muncul perlahan. Dan saat aku melihat 2 garis merah jelas di depanku, aku langsung terisak. Ya Allah, aku hamil. Bisikku sambil menutup mulut dengan tangan. Air mataku jatuh deras, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Aku ingin segera memberitahu Ardi. Malam itu juga, aku menyiapkan kejutan kecil, sebuah kotak berisi tes pack, dan sepasang kaos kaki bayi. Mungil yang dulu pernah ku beli diam-diam, aku letakkan di meja makan, menunggu Ardi pulang. Namun malam itu, Ardi pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak lelah dan dingin, berbeda dengan biasanya. Saat ia melihat kotak kecil itu, aku menatapnya penuh harap. "Apa ini?" tanyanya datar, membuka kotak tanpa ekspresi. "Ardi, aku hamil, kita akan jadi orang tua," ucapku dengan suara bergetar. Aku menunggu senyum bahagia, pelukan hangat, atau bahkan air mata haru. Tapi yang kudapat justru hanya anggukan singkat. "Oh iya, ya sudah, baguslah." Hanya itu, tanpa pelukan, tanpa kecupan, tanpa kata manis yang dulu sering ia janjikan. Hatiku mencelos. Aku berusaha tersenyum, meski dadaku terasa sesak, sejak malam itu, entah mengapa, sikap Ardi semakin berubah. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya, pulang larut dengan alasan pekerjaan, dan jarang bertanya tentang kabar kehamilanku. Dan di saat aku mulai merasa sendirian, seseorang yang tak pernah kuduga justru hadir memberi perhatian yang hangat. Dialah bosku, Raka. Bintang-bintang aku tidak pernah menyangka. Justru dari pria itulah, aku mulai merasakan sesuatu yang hilang dari rumah tanggaku sendiri. Hari-hari kehamilanku berjalan dengan berat. Aku sering mual di pagi hari. Tubuh terasa lemah
dan pikiranku terus gelisah memikirkan perubahan sikap Ardi. Ia semakin jarang menatapku, bahkan sekadar bertanya sudah makan atau belum pun terasa langka. Aku mencoba mengerti, mungkin ia lelah bekerja, mungkin ia butuh waktu. Tapi di dalam hati kecilku, aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Suatu siang di kantor, aku terlalu sibuk menyelesaikan laporan. Perutku terasa mulas, kepalaku pusing, tapi aku memaksa diri untuk tetap bekerja. Aku tak mau dianggap lemah karena sedang hamil, sampai akhirnya pandangan mataku mengabur. Segala suara di sekitarku perlahan hilang gelap. Ketika aku membuka mata, aku sudah terbaring di ruang perawatan perusahaan. Di sampingku, berdiri sosok yang tak pernah kuduga, Pak Raka. Ia menatapku penuh khawatir, matanya yang biasanya dingin kini tampak begitu hangat. Kamu kenapa memaksakan diri bekerja dalam kondisi seperti ini, Nadia? Suaranya tegas, tapi lembut. Aku berusaha tersenyum. Maaf, Pak. Saya hanya ingin menyelesaikan pekerjaan. Keselamatan kamu dan bayi jauh lebih penting daripada tumpukan kertas itu, katanya lagi, menatapku dengan sorot mata yang membuatku tercekat. Sejak hari itu, perhatian Raka padaku makin terasa. Ia selalu memastikan aku tidak lembur, menanyakan, apakah aku sudah makan siang, bahkan diam-diam menyuruh office boy untuk menyiapkan camilan sehat di mejaku. Awalnya aku merasa ini hanya bentuk kepedulian seorang atasan pada karyawan, tapi semakin lama, aku mulai sadar, aku menemukan sesuatu yang sudah lama hilang dari Ardi. Malam itu, ketika aku pulang ke rumah, Ardi masih sibuk dengan ponselnya. Aku ingin bercerita bahwa tadi aku pingsan di kantor, berharap ia akan panik dan menunjukkan kepeduliannya. Tapi ketika aku mulai membuka mulut, ia hanya menjawab singkat, "Ya sudah, kan kamu baik-baik saja sekarang." Jawaban itu menusukku lebih dalam daripada apapun. Aku hanya bisa menatapnya, menahan air mata yang hampir jatuh, dan dalam hatiku, sebuah pertanyaan yang menakutkan mulai muncul. Apakah aku benar-benar masih berarti baginya? Bintang-bintang pertanyaan itu terus menghantui pikiranku setiap malam. Ardi semakin sulit kusentuh. Bahkan ketika aku mencoba meraih tangannya, ia selalu punya alasan untuk menjauh, lelah, banyak pikiran, atau pura-pura tertidur. Padahal, aku hanya ingin sedikit perhatian. Sekadar pelukan hangat yang menenangkan. Di tengah kehampaan itu, perhatian dari Raka semakin nyata. Ia bukan hanya sekadar atasan, ia menjadi sosok yang selalu memastikan aku tidak merasa sendiri. "Jangan terlalu lama duduk, nanti kakimu bengkak," katanya suatu hari sambil meletakkan segelas jus jeruk di mejaku. Aku terdiam, bingung harus bagaimana. "Terima kasih, Pak. Tapi ini seharusnya bukan tugas Anda. Anggap saja ini tugas saya sebagai manusia, bukan sebagai bos," jawabnya sambil tersenyum tipis. Senyum itu entah kenapa membuat dadaku hangat. Aku mencoba menepi semua rasa aneh itu. Aku menikah, aku punya suami, seharusnya perhatianku hanya tertuju pada Ardi. Tapi setiap kali aku ingin berbagi cerita, Ardi selalu menolak dengan dingin dan tanpa kusadari, aku justru menceritakan banyak hal pada Raka tentang kehamilanku, tentang kebahagiaanku yang dulu, bahkan tentang ketakutanku menghadapi masa depan. Suatu sore, hujan turun deras. Aku tidak membawa payung, dan Ardi tak bisa dihubungi. Ketika aku berdiri di lobi kantor, dengan perut yang mulai membesar, Raka tiba-tiba datang membawa payung besar. "Ayo, saya antar pulang," katanya singkat. Aku ingin menolak, tapi tubuhku lelah. Sepanjang perjalanan, kami hanya diam. Namun dalam diam itu, ada ketenangan yang tak bisa kujelaskan. Rasanya seperti aku sedang bersama seseorang yang benar-benar peduli. Malam itu, aku termenung di kamar. Aku sadar benih rasa itu mulai tumbuh, bukan karena aku menginginkannya, tapi karena aku begitu haus akan kasih sayang yang sudah lama hilang. Dan itu membuatku takut. Bintang-bintang takut pada perasaan yang diam mulai tumbuh di hatiku. Takut pada kenyataan bahwa perhatian yang seharusnya ku dapat dari suamiku
justru kutemukan di orang lain, Ardi makin menjauh. Pagi-pagi, ia sering berangkat kerja tanpa sempat sarapan bersamaku. Malam hari, ia pulang terlalu larut dengan wajah dingin dan lelah. Jika aku mencoba bercerita tentang bayi kami, ia hanya menjawab singkat, "Iya, nanti kita bahas lagi." Nanti kata yang tak pernah benar-benar datang. Sementara itu, Raka selalu ada. Ia tidak pernah mengucapkan kata cinta, tidak pernah melewati batas, tapi sikapnya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Ia mengingatkanku minum vitamin, menemaniku kontrol ke dokter saat aku tak punya teman, bahkan menenangkan ketika aku menangis diam-diam di pantry kantor. Kenapa harus menangis sendirian kalau ada orang yang bisa mendengarkanmu? Ucapnya suatu kali, aku tercikat, tidak tahu harus menjawab apa. Air mataku jatuh lagi, dan ia hanya menepuk bahuku dengan lembut tanpa kata, tapi penuh arti. Malam itu, aku menatap wajahku di cermin kamar, mataku sembab, senyumku hilang entah kemana. Dalam hati aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku istri yang buruk karena merasa lebih nyaman dengan pria lain? Atau aku hanya seorang perempuan yang terlalu merindukan kasih sayang? Aku mencintai Ardi, aku menikah dengannya karena cinta. Tapi, mengapa cinta itu kini terasa begitu jauh? Dan, mengapa hati ini terasa lebih hidup saat Raka ada di dekatku? Aku terjebak dalam dilema besar. Di satu sisi, aku ingin mempertahankan rumah tanggaku, tapi di sisi lain, ada sebuah rasa yang makin sulit kuingkari. Dilema yang kupendam akhirnya meledak di satu malam yang takkan pernah kulupakan. Aku sedang menyiapkan makan malam sederhana, sop ayam kesukaan Ardi. Aku berharap mungkin dengan makanan hangat, ia akan kembali tersenyum padaku seperti dulu. Tapi begitu ia pulang, wajahnya dingin dan tanpa ekspresi. "Ardi, ayo makan dulu. Aku masak sup ayam. Kamu pasti suka, aku nggak lapar." Potongnya cepat, meletakkan tas, lalu duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Hatiku tercekat. Aku memberanikan diri duduk di sampingnya. "Ardi, aku butuh bicara tentang bayi kita, tentang kita." Ia menoleh, menatapku dengan tatapan yang asing, seakan aku bukan lagi istrinya. "Nat, aku jujur saja, aku belum siap jadi ayah." Kata-kata itu membuat seluruh tubuhku gemetar. "Maksud kamu apa?" "Aku nggak bisa mengurus bayi, aku juga nggak mau hidup kita berubah. Kalau kamu memang mau punya anak, ya silakan, tapi jangan harap aku ikut repot, urus saja sendiri." Aku terpaku, kata-kata itu lebih tajam dari apapun yang pernah ku dengar. Air mataku jatuh begitu saja. "Ardi, ini anak kita, bukan hanya tugasku." "Sudahlah, Nat, jangan buat ini rumit, aku capek." Ia berdiri, masuk ke kamar, meninggalkanku sendirian di ruang tamu dengan hati yang hancur. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Bayangan janji-janji manisnya dulu berputar di kepalaku, janji menjadi ayah yang hebat, janji selalu melindungi keluarga kecil kami, semuanya sirna, seakan tak pernah ada. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian, dan di titik itu, aku sadar. Semua usahaku untuk mempertahankan rumah tangga seolah gagal. Aku hanya punya dua pilihan, tetap bertahan dalam pernikahan yang hampa ini, atau berani mengambil langkah paling sulit melepaskan demi diriku dan bayi yang ada di rahimku. Bintang-bintang, atau berani mengambil langkah paling sulit melepaskan demi diriku dan bayi yang ada di rahimku. Aku menghabiskan malam itu dalam doa panjang. Air mataku tak kunjung kering. Perutku kugenggam erat, seakan aku berjanji pada calon bayiku, "Mama akan berjuang untukmu, apapun yang terjadi." Keesokan harinya, aku memberanikan diri bicara dengan Ardi. "Ardi, aku nggak bisa terus seperti ini. Kalau kamu memang nggak mau menjalani peran sebagai suami dan ayah, mungkin kita lebih baik berpisah." Ia menatapku lama, lalu tersenyum tipis, senyum yang terasa begitu asing. "Terserah kamu, Nat, kalau itu maumu, ya sudah." Aku juga capek berpura-pura, jantungku serasa diremas.
Ternyata aku yang selama ini berjuang mati-matian, sementara dia bahkan tak ingin mencoba. Hari itu, aku resmi mengambil langkah paling berat, mengajukan perceraian. Tanganku gemetar ketika menandatangani berkas, tapi hatiku tahu ini adalah jalan terakhir yang tersisa. Beberapa hari setelahnya, aku kembali jatuh sakit, tubuhku lemah, pikiranku kacau. Saat itulah Raka muncul, seolah Tuhan sengaja mengirimnya di saat aku hampir roboh. Nadia, kamu nggak boleh terus-menerus begini, kamu harus kuat, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk bayi itu, katanya, suaranya tegas namun penuh ketulusan. Aku menangis di hadapannya, membiarkan semua perasaanku pecah. Aku takut, Pak, aku takut nggak bisa jadi ibu yang baik, aku takut sendirian. Raka menatapku dalam-dalam, lalu menjawab pelan, kamu nggak sendirian. Selama aku ada, aku nggak akan biarkan kamu jatuh. Kalimat itu menghantam hatiku seperti petir. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa tidak sendirian, dan dari sanalah, aku mulai berdiri lagi meski langkahku masih goyah. Meski jalanku penuh air mata, aku tahu perjuangan sebenarnya baru saja dimulai. Bintang-bintang menjadi seorang ibu tunggal bukanlah hal yang pernah kuimpikan, tapi kini jalan itu harus kujalani. Hari-hariku terasa panjang. Bangun pagi dengan tubuh yang makin berat, berangkat kerja dengan langkah yang sering tertatih, pulang malam dengan hati yang letih. Tapi setiap kali aku menyentuh perutku, aku selalu berbisik, bertahanlah, nak, mama ada untukmu. Ardi tak pernah lagi menghubungi, seakan aku benar-benar tidak pernah ada dalam hidupnya. Luka itu begitu dalam, tapi aku berusaha menutupinya dengan senyum palsu di kantor. Namun, Raka sepertinya bisa membaca semua kepura-puraanku. Ia tidak pernah mengucapkan kata-kata manis, tapi tindakannya selalu berbicara. Suatu pagi, aku lupa membawa bekal. Saat jam makan siang, seorang staf mengantarkan kotak makan ke mejaku. Dari Pak Raka, katanya singkat, kubuka, ternyata isinya makanan bergizi untuk ibu hamil. Lain waktu, ketika aku hampir pingsan lagi. Di ruang rapat, Raka dengan sigap menghentikan rapat dan menyuruh semua orang istirahat. Pertemuan bisa ditunda, kesehatan Nadia tidak bisa, ucapnya lantang di depan semua orang. Aku terdiam, tidak ada lelaki yang pernah begitu membelaku selama ini. Namun, yang paling membuatku tak kuasa menahan tangis adalah saat kontrol kehamilan bulan ke-7. Aku hampir membatalkan jadwal karena tidak ada yang bisa menemaniku. Tapi tiba-tiba, Raka muncul di depan rumah sakit. Iyo, aku sudah kosongkan jadwal. Kamu tidak boleh sendirian di ruang USG. Aku menahan air mata melihat bayiku yang mulai tumbuh sehat. Dan ketika aku menoleh, kulihat mata Raka berkaca-kaca. Dia kuat, sama seperti ibunya, katanya pelan. Saat itu, hatiku bergetar hebat. Ada rasa hangat yang tak bisa kubohongi lagi. Rasa yang selama ini kutahan, kini semakin jelas tumbuh di antara kami. Tapi bersamaan dengan itu, ketakutan juga menghantuiku. Apakah aku boleh merasakan cinta lagi? Ketika aku baru saja kehilangan rumah tangga. Bintang-bintang pertanyaan itu terus berputar di kepalaku hingga malam panjang berganti pagi, hingga bulan demi bulan berlalu, dan akhirnya hari itu datang. Rasa sakit yang tak pernah kurasakan sebelumnya membuat tubuhku gemetar. Aku panik, sendirian di rumah. Tanganku berusaha meraih ponsel, dan tanpa sadar nomor pertama yang kupanggil adalah Raka. Pak aku. Aku rasa waktunya sudah tiba. Ucapku terputus-putus di antara tangis dan rasa nyeri. Aku segera ke sana. Bertahan, Nat, aku akan menjemputmu sekarang juga. Tak butuh waktu lama, Raka sudah ada di depan pintu rumah. Wajahnya pucat, tapi tegas. Ia menggenggam tanganku sepanjang perjalanan ke rumah sakit. Kamu kuat. Kamu nggak sendiri, katanya. Berulang kali, seakan ingin menyalurkan kekuatannya padaku. Di ruang bersalin, aku berjuang dengan sekuat tenaga. Tangisku pecah, rasa sakit itu hampir membuatku menyerah. Tapi setiap kali aku ingin berhenti,
Suara Raka dari luar pintu memberi semangat. "Nat, kamu pasti bisa. Ingat, ada malaikat kecil yang menunggumu." Dan akhirnya, tangisan pertama itu terdengar. Tangisan bayi mungilku yang seakan langsung menyapu bersih semua luka dan air mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan kebahagiaan yang nyata. Namun kebahagiaan itu tidak datang tanpa harga. Beberapa minggu setelah kelahiran bayiku, proses perceraian dengan Ardi resmi diputuskan. Aku menandatangani berkas terakhir dengan tangan bergetar, tapi hatiku tenang. Tidak ada lagi ikatan yang hanya menyisakan luka. Kini aku benar-benar bebas, meski dengan status baru, seorang ibu tunggal. Hari-hariku dipenuhi tangisan bayi dan senyum mungilnya. Meski lelah, dokter meletakkan bayi itu di pelukanku. Aku menatap wajahnya kecil, merah, namun begitu sempurna. Air mataku tumpah deras. "Selamat datang di dunia, Nak," bisikku dengan suara bergetar. Ketika aku menoleh, kulihat Raka berdiri di dekat pintu, matanya basah, senyum tulus mengembang di wajahnya. Dia cantik, sama seperti ibunya, ucapnya pelan. Saat itu, hatiku benar-benar runtuh. Bukan runtuh karena sedih, tapi karena aku tahu. Aku tidak lagi sendirian, ada harapan baru, ada kehidupan baru. Dan di sampingku berdiri seseorang yang sudah lebih dari sekadar bos. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasakan kebahagiaan yang nyata. Bintang-bintang untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasakan kebahagiaan yang nyata. Namun kebahagiaan itu tidak datang tanpa harga. Beberapa minggu setelah kelahiran bayiku, proses perceraian dengan Ardi resmi diputuskan. Aku menandatangani berkas terakhir dengan tangan bergetar, tapi hatiku tenang. Tidak ada lagi ikatan yang hanya menyisakan luka. Kini aku benar-benar bebas, meski dengan status baru, seorang ibu tunggal. Hari-hariku dipenuhi tangisan bayi dan senyum mungilnya. Meski lelah, aku merasa hidupku lebih berarti daripada sebelumnya. Dan di antara semua perjuangan itu, sosok Raka tak pernah jauh dariku. Ia datang bukan sebagai pengganti ayah bagi anakku, tapi sebagai sandaran yang selalu ada saat aku hampir roboh. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Raka datang ke rumahku. Ia menatapku lama, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Nat, aku tahu waktunya belum tepat, tapi aku juga tahu selama ini aku tidak pernah bisa berpura-pura. Aku peduli padamu bukan hanya karena kamu karyawanku, tapi karena aku sungguh ingin menjaga kamu dan anakmu, bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk menjadi bagian dari masa depanmu." Air mataku jatuh begitu saja. Aku menunduk, hatiku berperang. "Raka, aku takut. Aku baru saja gagal dalam pernikahanku. Aku takut mengulang luka yang sama." Ia mendekat, menatapku lembut. "Aku tidak akan memaksa. Aku hanya ingin kamu tahu, cintaku tulus, dan aku akan tetap ada di sini meskipun kamu butuh waktu." Kata-katanya menusuk dalam, tapi bukan untuk melukai melainkan untuk menyembuhkan. Malam itu, sambil menggendong bayiku, aku menatap langit. Aku sadar, hidupku memang tidak berjalan sesuai rencana. Aku kehilangan cinta yang dulu kujaga mati-matian. Tapi Tuhan menggantinya dengan cinta yang lebih tulus, lebih dewasa, dan lebih berharga bintang-bintang-bintang. Aku menghela napas panjang, lalu tersenyum pada diriku sendiri. Kadang, kita harus berani melepaskan sesuatu yang rapuh untuk akhirnya bisa menggenggam sesuatu yang benar-benar kuat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa hampa. Bintang aku bukan hanya seorang istri yang ditinggalkan. Aku adalah seorang ibu, seorang perempuan yang kembali menemukan arti cinta, dan seorang manusia yang akhirnya berdiri tegak di atas luka-lukanya sendiri.